speak atau memberikan sambutan di acara kita ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami tujuan dan maksud dari kita berkegiatan pada hari ini. Oh, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya nanti kami akan persilahkan kepada Pak Direktur Nofli untuk menyampaikan gagasan atau ide beliau. Sebelumnya kami perkenalkan Bapak Nofli itu lahir di Concong Luar pada tanggal 9 Maret 69, yang saat ini beliau adalah Direktur Merek dan Indikasi Geografis sejak 2020 hingga sekarang. Dan sebelumnya beliau Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di Lampung dan Kemenkumham di Maluku pada tahun 2018 dan 2019. Bapak Ibu, untuk memperhemat waktu, kami persilahkan langsung kepada Pak Direktur untuk menyampaikan dan uh, menyampaikan pendapat dan materi beliau. Dan kami mohon kepada Pak Direktur untuk menyampaikan dengan sangat jelas dan kalau bisa waktu kita kasih 30 menit, Bapak. Silakan Pak Direktur. Nah, terima kasih Uda Deki, Putra Sudriman. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Ketua BP2 DIM, Bapak Profesor Dr. Masri Mansur, mohon maaf ini, Bapak Kolonel Andrianus MSI, Sekjen BP2 DIM, seluruh perangkat pengurus BP2 DIM, yang saya hormati senior saya, abang saya, rekanda saya, Bapak Dr. Taswim Tarib, BCIM, SAMH, para pimpinan Ormas Minang ya, dan pengurusnya, para nenek mama, cerik pandai, orang tua kami, ketek, ndak mau panggil namo, gadang ndak mau panggil galak, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Insyaallah kita masih diberikan kesehatan dan mari sama-sama berdoa kita bisa terbebas dari paparan COVID yang selalu bermutasi. Sekarang sudah menjadi Omikron. Besok menjadi Om apa lagi kita juga nggak paham lagi. Selawat dan salam tentu kita sampaikan dan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya memaparkan kekayaan intelektual komunal. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa direktorat atau direktur yang harus menyampaikan ini adalah direktur kerjasama kekayaan intelektual. Tapi karena abang saya Pak Taswem ingin orang Minang yang ingin menjadi pemapar, sehingga saya tidak bisa menolak karena saya Pak Taswem. Selanjutnya, tanpa membuang waktu, saya ingin menjelaskan kekayaan intelektual komunal dan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan bisa terjawab, ya, terutama dalam konteks kekayaan intelektual komunal daerah Minangkabau. Baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya oleh MC Pak Deki Putra Sudriman. Nah, tentunya
Bertanya-tanya juga Concong Luar itu di mana ya, itu adalah satu daerah terpencil di daerah Riau. Saya nggak tahu juga orang tua saya bisa merantau sampai daerah terpencil seperti itu. Di dalam peta waktu itu juga belum ada nama Concong Luar itu. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, menjadi kehormatan juga bisa duduk anak daerah tertinggal bisa berhadapan dengan Bapak Ibu yang saya anggap luar biasa dan punya pengalaman yang mungkin lebih dari saya. Ibu bapak saya dua-duanya memang asli Minang, ya. Aslim, Pariaman, satunya di Sungai Limau, ya. Orang Sungai Limau. Ibu saya Kamumuan, bapak saya Kalambayan. Mungkin kalau yang orang Pariaman pasti tahu itu. Bapak saya Sekumbang, ibu saya Piliang. Maka saya pun jadi sukunya jadi Piliang juga, karena memang kita matriarkat, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja dengan pantun. Langi galo hujan rinai, kebalari ama mangke baju. Sebelum acara ko kita mulai, lebih rancak kita baca bismillah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, ada 4 pilar kekayaan intelektual, ya. Yang pertama adalah penciptaan karya intelektual itu sendiri, bagaimana kreasi-kreasi individu, manusia, menciptakan karya-karya intelektual. Kemudian setelah itu harus mendaftarkan hasil ciptaannya, hasil karyanya itu, untuk memperoleh perlindungan KI, kekayaan intelektual. Nah, setelah didaftarkan, sebaiknya dikomersialisasikan. Nah, setelah dikomersialisasikan, baru akan ada penegakan hukum, ya, terkait dengan filing date atau pendaftaran, komersialisasi, dan kemudian menjadi adanya penegakan hukum di situ. Lanjut. Ini perbedaan kepemilikan kekayaan intelektual. Ya, ada 2, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kepemilikan perorangan dan kepemilikan komunal. Kepemilikan perorangan di dalamnya ada hak milik industri dan hak cipta. Hak milik industri meliputi paten, desain industri, rahasia dagang, merek, ya, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Kemudian hak cipta, ya. Kemudian untuk kepemilikan komunal ada 4, di dalamnya ada ekspresi budaya tradisional, kemudian pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Nah, ini akan saya jelaskan, kita lebih banyak bicara tentang KI komunal, ya. Tapi secara singkat saya akan jelaskan juga kepemilikan perorangan. Baik, lanjut. Ini contoh, Bapak Ibu sekalian, kekayaan intelektual dalam satu produk, ya. Dalam laptop, ya, apa yang disebut dengan paten itu adalah operating sistemnya, teknologinya, pengolah datanya. Itulah yang disebut dengan paten. Kemudian kalau merek, ya, itu ada logo dan nama Asus, itu merek. Rezimnya rezim merek. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu adalah integrated circuit di dalam itu. Itu yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian kalau hak cipta, itu ada CD, ada musiknya, film, atau perangkat-perangkat lunaknya, itulah yang dimaksud dengan rezim hak cipta. Lanjut. Ini perbedaan mendasar kekayaan intelektual komunal dan perorangan. Ya. Kekayaan intelektual komunal atau produk karyanya merupakan pewarisan antar generasi atau turun-menurun. Ini kita akan banyak fokus bicara di area ini. Kemudian pencipta atau kreatornya pada umumnya tidak dikenal. Ya. Kemudian pemanfaatan pendaya gunaan utamanya ditujukan untuk pelaksanaan prosesi adat atau kekayaan.
Kepemilikannya adalah bersifat komunal, batas waktu perlindungan tidak dikenal. Nah, kalau kekayaan intelektual perorangan, ya, produk karyanya merupakan hasil kreasi individu, badan hukum. Tadi sudah saya jelaskan, pencipta atau kreatornya diketahui. Kemudian pemanfaatan pendayagunaan terkait dengan kepentingan komersial. Kemudian kepemilikannya bersifat individual dan eksklusif. Batas waktu perlindungan bervariasi tergantung jenis kekayaan intelektual atau filosofi, pembatasan hak monopoli dan keseimbangan. Ini cukup jelas perbedaan mendasar antara KI komunal dan perorangan. Pengertian kekayaan intelektual komunal, Bapak Ibu sekalian, adalah dapat kita singkat dengan KIK, adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal, ya, dan memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Kemudian KI komunal adalah setiap pengetahuan dan ekspresi budaya yang dihasilkan oleh masyarakat adat. KI komunal merupakan juga hasil kreativitas intelektual masyarakat adat. Ini ada tampilan. Ini suaranya kenapa seperti ini ya, Pak Deki? Jelas kok, Pak. Pecah-pecah ya, suaranya, pecah-pecah. Ada yang ini nih, mungkin ada kruk-kruk gitu. Dimatikan semua dah. Oh iya, Pak. Ya, semuanya di. Baik, lanjut. Nah itu, siapa sih? Pak Jepri itu, Pak. Tuh. Siapa itu? Halo? Ada Pak Jepri. Ya, saya. Ya, dimatikan, Pak, mute-nya, Pak. Ganggu. Dimatikan dulu, Pak Jeffrey. Silakan lanjut, Pak Dir. Malah saya yang mute ini. Makasih Pak Jeffrey. Sudah di mute. Ini ada Rozi Gonjong juga ini. Masuk baru. Tolong di mute juga. Pak Rozi Gonjong. Ya silakan lanjut dulu Pak, baru bergabung jadi kurang. Ya, dimatiin Pak mute-nya. Oke. Kemudian sistem perlindungan hukum KI komunal bersifat deklaratif, artinya otomatis atau tanpa pendaftaran. Perlu dilakukan inventarisasi atau pencatatan agar dapat diketahui oleh pihak lain, khususnya pihak asing, ya, agar mengetahui, memahami, mengenal lebih jauh siapa pemilik salah satu bidang KI komunal dan asal munculnya salah satu bidang KI komunal tersebut. Masyarakat atau kelompok komunal berkewajiban melestarikan KI komunal agar tidak serta-merta digunakan tanpa izin atau dijiplak secara tidak bertanggung jawab. Ini jenis-jenis kekayaan intelektual komunal, tadi ada 4, Bapak Ibu sekalian. Ada pengetahuan tradisional, ada ekspresi budaya tradisional, ya. Kemudian ada sumber daya genetik atau potensi indikasi geografis. Mungkin nanti dari dalam slide kami sudah mengirimkan ke Pak Taswem. Bisa nanti dibaca apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Ya. Lanjut. Tujuan memberikan perlindungan kekayaan intelektual komunal adalah yang pertama untuk pelestarian tentunya. Kemudian yang kedua, untuk pihak lain tidak memanfaatkan tanpa izin. Yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas pemanfaatannya. Siapa pihak yang mengajukan kekayaan intelektual komunal? Pemerintah daerah, masyarakat adat, dan masyarakat desa. Kemudian, ini pengertian ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta,
baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Ini contoh ekspresi budaya tradisional. Saya lebih banyak memberikan contoh dengan budaya Minang ini, ya. Baju pengantin, kemudian tari pasambahan, tari lilin, dan tari piring. Ya. Ini adalah contoh-contoh ekspresi budaya tradisional. Kemudian pengertian pengetahuan tradisional, ya, yaitu karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Salah satu contoh pengetahuan tradisional adalah cara memasak masakan Minang. Ya. Salah satu contohnya. Ini contoh pengetahuan tradisional adalah rumah gadang. Ya. Ini bagaimana membangunnya, pasak-pasaknya, tiang-tiangnya, itu butuh pengetahuan tradisional, dan membuat rendang, membuat sate, dan membuat balado, dendeng balado, ya. Ini contoh sambal makanan utama Sumatera Barat. Ya. Ada rendang, pucuk Perancis, soto Padang, sambal lado. Ini belum makan, kita jadi kayak lapar juga ini. Gulai ati, gulai bana, gulai sumsum. Ini saya di Google, ya, begitu banyak masakan Minang dan varian-variannya yang harus dicatatkan sebetulnya nanti di pencatatan KI komunal. Lanjut. Kemudian ada kudapan jokue tradisional Sumatera Barat, ada sate Padang, martabak Mesir. Ya, saya nggak tahu juga nih kenapa martabak Mesir. Dari Mesir jadi masakan Padang, atau martabak Kubang, ketupat Pitalah. Ini saya juga pernah tugas di Padang Panjang, sudah paham makan ketupat Pitalah ini. Pical, lamang tapai, dadiah, buah kampiun, ya. Semuanya nih menarik selera. Kalau mau mendapatkan makanan ini bisa ke Bopit Mini nih. Ada semua ini. Ya. Ini Pak Deki ketawa nih, pernah ke Bopit Mini sepertinya nih. Ya. Jadi makanan wajib kita kalau ke Bopit Mini semuanya ada ini. Ya. Termasuk apa ini, ketupat apa ini? Apa lapek bugi ya ini. Lanjut. Kemudian ada minuman tradisional juga Sumatera Barat. Nah, ini teh talua. Ya. Ampiang dadi ya, es teba, ada pokat, campurannya cubada, diparuh es, nanti ada susu kental manis, ya. Terus ada kawa daun, ya. Luar biasa ini. Ini semua sudah saya makan ini. Kemudian ada pengertian sumber daya genetik, yaitu pakis ekor monyet, ya, salah satu contoh. Adalah sumber daya genetik yang memiliki manfaat antara lain sebagai obat tradisional. Ini adalah pengertiannya adalah tanaman, tumbuhan, hewan atau binatang atau jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Ini adalah contoh ya, ikan bili singkara. Ya. Pada saat di Lado sudah menjadi pengetahuan pada saat menjadi ikan itu dapat menjadi sumber daya genetik, ya, dapat dikategorikan itu karena merupakan ikan endemik yang hidup di Danau Singkara. Kan tidak akan hidup di tempat-tempat lain ini. Kemudian pada saat dikasih lado, digoreng menjadi pengetahuan tradisional, kemudian akan menjadi potensi IG, ya, kalau sudah dikemas, ya, dalam bentuk packagingnya. Nah, kalau sudah ada potensi IG, sebaiknya didaftarkan menjadi indikasi geografis. Ya. Lanjut.
Ini Bapak Ibu sekalian, pengertian atau potensi indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan, geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis. Ini adalah contoh potensi indikasi geografis, ya, padi lampai kuning, ya, kemudian batu lumui Sungai Dare, dan ikan bilih tadi. Ini potensi IG. Sebaiknya potensi-potensi ini bisa nanti didaftarkan menjadi IG, ya, indikasi geografis. Ini makanan, 5 makanan Indonesia yang diklaim negara lain, Bapak Ibu. Terus ada informasi, tapi belum begitu parah, Pak. Ada bunyi beri. Pak Radmi, tolong adminnya bisa langsung dimatiin ya, adminnya. Keras suaranya, Pak. Admin bisa matiin nggak itu? Pak Deki, sebagai admin kan bisa. Iya Pak. Iya Pak. Imut langsung yang masuk itu Pak Deki. Iya. Ya, kita aja yang mute. Ini 5 makanan Indonesia yang diklaim negara lain. Ya. Ini saya ambil yang lebih banyak dari unsur Minangkabau. Ya. Pertama Malaysian rendang, kemudian popiah, ini dari mana nih? Kemudian sate, kemudian martabak manis, ketupat, ya. Itu sudah diklaim oleh negara lain ini, ya. Terutama Malaysia. Di dalam daftar menu makanan mereka terlihat jelas ada Malaysian rendang. Ya, kapan itu mereka punya rendang? Dulu mungkin banyak juga masyarakat Minang yang merantau ke sana sehingga bisa membuat rendang. Malaysia mengklaim rendang adalah dari mereka. Lanjut. Kemudian songket Indonesia yang diklaim negara lain. Kita tahu songket itu juga banyak, ya. Sebetulnya mereka mendaftarkan di UNESCO. Songket Malaysia ini lebih banyak sebetulnya hanya mencatatkan supaya melestarikan, jangan sampai hilang sebetulnya. Tapi langkah-langkah yang dilakukan Malaysia ini menurut kami, menurut kita, ya sangat keterlaluan, ya. Kita tahu ada songket Palembang, songket Melayu, Silungkang itu diklaim mereka sebagai hasil karya mereka, ya, Malaysia ini. Lanjut. Kemudian lebih parah lagi nih Ponorogo, namanya juga Ponorogo. Dari mana Malaysia punya daerah Ponorogo, itu sudah diakui UNESCO sebagai kebudayaan Indonesia. Namun tahun 2017, Kementerian Kebudayaan Kesenian Warisan Malaysia pernah mengklaim kesenian Riau Ponorogo berasal dari Malaysia. Ini bukan pertama kali. Pertama, Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai milik mereka. Padahal jelas Riau Ponorogo punya sejarah panjang dan sangat identik dengan Indonesia. Bahkan sudah ada zaman Majapahit. Nama juga Ponorogo. Kecuali Malaysia juga punya daerah namanya Ponorogo. Ya. Kemudian tari pendet, ya. Ini komplit pengklaiman atas tari pendet ini ketika tari pendet muncul dalam iklan Enigmatic Malaysia di Discovery Channel. Masyarakat Indonesia pun segera memprotes pengklaiman tersebut. Pemerintah Indonesia juga melayangkan surat protes ke Malaysia melalui Departemen Pariwisata. Jadi jika masyarakat Indonesia ingin membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan secara teliti, dapat dilihat bahwa budaya Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang dapat memancing mata dunia dan banyak negara yang merasa iri akan kayanya kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan,
persyaratan pencatatan kekayaan intelektual komunal. Ya, pertama, mengisi formulir KIK dengan data valid, ada surat pernyataan bermaterai, kemudian ada data dukung berupa gambar, foto, video, lain-lain jika ada sebagai dokumentasi. Tidak dikenakan biaya untuk permohonan pencatatan inventarisasi KI komunal ini. Kemudian prosedur pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Ya. Yang pertama adalah koordinasi kustodian dengan Pemda terkait surat pernyataan. Kustodian itu sendiri adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan atau ekspresi budaya tradisional disebut secara tradisional dan komunal. Ya. Jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas itu. Dari kustodian, koordinasi dengan Pemda, kemudian kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah, terkait dengan pengisian formulir dan pengiriman berkas ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian akan ada verifikasi formulir dan surat pernyataan oleh petugas. Kemudian penginputan data dalam pangkalan data kekayaan intelektual, kemudian mendapat nomor pencatatan, dilakukan kenapa Luna ada suaranya? Pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Ini Bapak Ibu sekalian ya, ini Bali sangat intens mencatatkan kekayaan intelektual, hampir 1 tahun 6 bulan saya di sini. Saya nggak tahu berapa banyak sudah makanan-makanan tadi satu persatu dicatatkan bahwa itu adalah ekspresi budaya, pengetahuan tradisional masyarakat Minang. Ini, saya berharap dengan paparan yang saya sampaikan ini, lembaga-lembaga adat, masyarakat Minang tergerak hatinya untuk segera mencatatkan masakan, makanan, tadi ada minuman, kemudian juga ada kue-kue Minang yang segera dicatatkan. Kalau Bali kemarin kita selalu menyerahkan pencatatan itu. Menyerahkan apapun dicatatkan di kita. Ini bisa mencontoh Bali, ya, bagaimana nanti kita terbakar pada saat masakan makanan kita, minuman masyarakat Minang itu diklaim oleh negara lain. Ya. Baik, lanjut. Kemudian ini adalah bentuk pencatatan, Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri. Surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual memuat informasi umum dari KIK yang dicatatkan. Sebagai contoh, pada surat pencatatan ekspresi budaya tradisional, ada nama ekspresi budaya tradisional itu sendiri, kemudian kustodian, jadi sudah disebut yang bertanggung jawab, kemudian jenis ekspresi budaya tradisionalnya, kemudian klasifikasinya, kemudian wilayah, lokasi, ekspresi budaya tradisional, kemudian nomor inventarisasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, DJKI telah melakukan pengembangan pusat data nasional terkait dengan kekayaan intelektual. Kita adopt, ya, mengintegrasikan dengan data warisan budaya tak benda Kemendikbud. Kemudian ya, ada data Indonesia Biodiversity Information Facility dari LIPI. Kemudian ada sistem informasi obat bahan alam BPOM, ya, yang terintegrasi dengan data KI di DJKI. Lanjut. Ini adalah dasar hukum inventarisasi kekayaan intelektual komunal, pasal 38 ayat 1, Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan, kemudian Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Pengetahuan dan Teknologi.
Manfaat pusat data nasional kekayaan intelektual komunal. Yang pertama, memperkuat kedaulatan KI Komunal Indonesia, memperkuat bukti kepemilikan, peringatan dini bagi pihak asing yang berniat jahat atau curang, kemudian sumber rujukan pengobatan pada daerah yang tidak terjangkau pengobatan modern, kemudian sumber rujukan pengetahuan alternatif yang tidak dapat diobati pengetahuan modern, sumber rujukan peneliti sebagai sitasi bagi para penulis, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber inspirasi untuk menciptakan karya-karya intelektual individu, akses nilai-nilai kesejarahan, menjadi aset tak berwujud negara yang sangat bernilai, berdampak pada pertumbuhan ekonomi, bukti negosiasi ABS terhadap pemanfaatan sumber daya genetik sebagai bukti untuk penghapusan atas paten yang berkaitan dengan sumber daya genetik, bahan untuk mengembangkan budaya lokal, bahan untuk mempromosikan budaya asli Indonesia, kemudian bahan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran budaya Indonesia pada generasi muda. Ini kesimpulan dan syarat, ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana pemanfaatan warisan budaya Minang oleh kelompok masyarakat non-Minang. Ini yang ditanyakan Pak Taswem, kakanda saya, bahwa perlindungan warisan budaya sebagai kekayaan intelektual komunal pada dasarnya adalah untuk menyisipkan hak ekonomi dan hak moral bagi masyarakat. Masyarakat adat, pemilik warisan budaya, atas pemanfaatannya secara komersial oleh pihak ketiga. Dalam konteks hak moral pun, pada umumnya lebih berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial, yang sifatnya menyinggung harkat dan martabat masyarakat adat pemilik KIK. Jika kemudian isu perlindungan KIK dikaitkan dengan penggunaan warisan budaya oleh kelompok-kelompok masyarakat di luar masyarakat adat pemiliknya, termasuk dalam kegiatan keagamaan yang berbeda, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sejak awal pembahasan isu KI komunal di tanah air diharapkan bahwa masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan KIK lebih diarahkan kepada pihak asing. Ini saya bold kuning. Oleh karena itu, tradisi saling meminjam antar suku bangsa sebaiknya tetap dibiarkan berjalan, agar tidak terjadi berbagai persoalan yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu dipertimbangkan kembali sejauh mana penggunaan warisan budaya Minang oleh suku-suku lain atau kelompok masyarakat yang beragama lain akan merusak kelestarian dan mengganggu promosi dan pengembangannya. Jika dilihat dari sudut pandang yang lain, semakin luasnya warisan budaya Minang digunakan oleh berbagai kalangan justru menunjukkan betapa diakuinya keberadaan warisan budaya tersebut. Samping itu, hal tersebut juga menjadi pertanda bahwa rasa memiliki berbagai kalangan masyarakat sangat tinggi. Dalam arti, mereka merasa sangat bangga dan menghormati budaya Minang. Lain halnya jika dianggap bahwa warisan budaya dimaksud bersifat sakral dan tidak ada kaitannya dengan pemanfaatannya secara komersial, sehingga dapat digunakan oleh kelompok masyarakat lain di luar pemiliknya. Jika memang demikian, maka upaya penyelesaiannya perlu dijembatani oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Mengingat hal ini sangat berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama dan antar budaya. Yang ketiga, dalam konteks perlindungan warisan budaya tak benda, seperti yang dilakukan United Nations Educational, Cultural, and Scientific Organization atau UNESCO, tujuannya juga untuk mengupayakan agar
warisan budaya tak benda tidak punah. Oleh karena itu UNESCO mendorong agar sebuah warisan budaya tak benda dapat dipraktikkan seluas mungkin sehingga tetap lestari dan berkembang. Dengan pemantauan kuliner Minang oleh kelompok masyarakat Tanun Minang, ya, hingga saat ini masih dapat dikatakan sulit untuk memberikan perlindungan KI komunal atas bidang kuliner. Alasannya ditinjau dari aspek kekayaan intelektual. Semua orang dapat menghasilkan jenis masakan dengan cita rasa yang sama jika memiliki bakat. Dengan demikian, sangat sulit untuk mengklaim sebuah jenis masakan kecuali jika dikaitkan dengan konsep indikasi geografis, merek dagang, atau rahasia dagang. Jika seseorang tidak diizinkan untuk membuat masakan yang berasal dari suatu wilayah tertentu, semata-mata karena isu kesukuan, mungkin akan dapat timbul persoalan yang lebih besar, yaitu apakah hal tersebut berarti melarang seseorang untuk makan? Dalam konteks filosofi KI, hal-hal yang terlalu besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia justru tidak dapat diberikan perlindungan, karena dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Dalam hal lain, mungkin dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan warisan budaya Minang adalah dengan mengadopsi pola yang dilakukan oleh Thailand berkaitan dengan kuliner sop tom yum. Di sana tidak digunakan pendekatan kekayaan intelektual, melainkan Raja Thailand mengeluarkan sertifikat mengenai resep sup tom yum yang dianggap benar-benar asli. Metode ini dapat memberikan keuntungan secara tidak langsung terhadap keahlian tradisional. Masyarakat Minang karena menunjukkan bahwa resep asli masakan Minang adalah yang mendapatkan sertifikat yang mungkin dikeluarkan oleh tokoh adat atau pihak lain yang diakui memiliki kewibawaan untuk memberikannya. Jadi kalau ada lembaga adat bisa memberikan sertifikasi, itu lebih baik bahwa ini adalah rumah makan asli masakan Minang, ya. Jadi sehingga masyarakat juga masuk sudah membaca itu bahwa ini memang masakan Minang. Ini bisa diadopsi dari apa yang dilakukan oleh Raja Thailand. Keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari pemberian sertifikat ini dapat dijadikan juga sebagai media untuk mempromosikan kepariwisataan Sumatera Barat secara lebih intensif, khususnya wisata kuliner. Tugas kita bersama, masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, identifikasi seluruh potensi daerah yang ada terkait dengan KIK. Tadi sudah saya jelaskan, masakan begitu banyak, kuliner minumannya juga banyak, kemudian panganan kue-kue juga banyak, itu sudah bisa diidentifikasi untuk segera dicatatkan. Kemudian komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data KIK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. Baik, saya tutup dengan pantun lagi, Bapak Ibu sekalian. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.